yang sebelum itu, wallah alam, saya tidak tahu memastikannya apakah sepanjang proses di alam akhirat atau di padang mahsyar, tapi yang pasti melihat. Rasulullah hanya menjelaskan bahwasanya nanti di akhirat kalian akan melihat wajah Allah tanpa harus berdesak-desakan. Dan kalian akan melihat wajah Allah seperti kalian melihat bulan purnama yang tidak perlu berdesak-desakan. Nah, ini bukan dimaknai bahwa berarti Allah itu kayak bulan, bukan. Maksudnya bulan itu walaupun cuma satu, ada orang 1 juta nonton bulan, apakah juga uyul-uyulan, Bu? Ya. Kenapa? Karena di sana terlihat, di sana terlihat, di sana terlihat. Itu baru bulan, ya, yang cukup kecil. Nah, kata Rasulullah, nanti di akhirat kalian akan melihat Allah, wajah Allah Subhanahu Wa Taala seperti kalian melihat bulan, di mana kalian tidak berdesak-desakan, melihatnya dengan jelas tanpa perlu desak-desakan itu. Saya nggak ketok minggir, itu nggak usah perlu gitu. Ya. Jadi semua manusia, semua makhluk Allah akan melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ini sifatnya umum, tidak disebutkan kapan terjadinya. Adapun yang di surga, memang ada hadis bahwa termasuk kenikmatan tertinggi di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa nanti Bapak Ibu merujuk dalam kitab Hadil Arwah ila Daril Afrah yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada terjemahannya, yaitu bertamasya ke surga. Nah, di sana dijelaskan detail tentang surga, mulai dari pintunya surga seperti apa, bajunya seperti apa, pasarnya surga itu seperti apa, rumahnya, kolamnya, para wanitanya, termasuk juga melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Terus acaranya di surga itu apa saja, semuanya dijelaskan oleh beliau. Misalnya dalam kitab tersebut, salah satunya adalah kitab Imam Ibnu Qayyim yang berjudul Hadil Arwah ila Daril Afrah. Jadi melihat Allah pasti di akhirat dan juga di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apakah hukum meminta tolong kepada manusia? Sebenarnya Bapak Ibu, yang termasuk syirik adalah meminta tolong kepada makhluk pada perkara-perkara yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja. Adapun minta tolong yang mana manusia mampu melakukannya, dan itu menjadi sesuatu yang manusiawi, maka tentu dibolehkan. Bahkan ini termasuk ta'awun. Ya, bahkan Allah menyatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Bahkan diperintahkan untuk saling tolong menolong pada perkara-perkara yang manusia mampu melakukannya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak mau bangun rumah, minta tolong Pak Tukang. Ini bukan syirik, ya, karena membangun rumah ini perkara yang dilakukan oleh manusia, walaupun hakikatnya tentu atas kekuatan dari Allah yang diberikan kepada Pak Tukang, termasuk juga ilmu tentang pertukangan yang Allah anugerahkan. Tapi itu diberikan kekuasaan oleh Allah, diberi kemampuan untuk melakukannya. Kita boleh minta kepada minta tolong. Nah, kita minta tolong tukang pijit, ya. Wah, nanti takut syirik, saya mau pijit nih Ustaz. Kenapa? Minta tolong kepada makhluk. Nah, ini bukan syirik, Bu, ya. Kan ini tidak merupakan perbuatan yang khusus hanya Allah saja. Tapi kalau yang khusus Allah saja yang bisa melakukannya, contohnya memberikan rezeki. Kalau manusia menggaji itu hanya sebab saja, tapi rezeki hakikatnya dari Allah. Menyembuhkan penyakit, tidak ada yang mampu menyembuhkan. Kalau dokter, tabib itu hanya sebab saja, tapi kesembuhan datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya kalau memang manusia bisa menyembuhkan, pastinya ya tidak ada orang yang sakit dan tidak ada orang yang mati karena sakit. Buktinya ketika seseorang sakit, walaupun uangnya miliaran, tapi tidak bisa sembuh dengan uang miliaran itu kalau Allah memang tidak mentakdirkan sembuh. Uangnya seberapa banyak pun, mau datang ke dokter di seluruh penjuru bumi pun, yang terjauh sekalipun, kalau Allah belum memberikan kesembuhan, tidak akan sembuh. Maka meminta sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah saja, ketika itu diarahkan kepada selain Allah, maka itu jatuh pada kesyirikan. Adapun perkara-perkara yang mampu dilakukan manusia, maka kita boleh meminta bantuan. Ya. Dan itu pun manusia punya kemampuan.
Karena bisa jadi setiap manusia kemampuan berbeda, bahkan ada kemampuan-kemampuan yang umum dimiliki manusia, ada manusia khusus yang nggak mampu melakukannya. Kalau kita mintai bantuan manusia yang tidak mampu melakukan, padahal itu adalah sesuatu yang lumrah, orang lain bisa. Kalau kita paksakan minta bantuan, itu namanya pelecehan. Contohnya begini, sebenarnya lari, itu kan kemampuan manusia yang umum. Ya. Mayoritas orang bisa melakukan lari. Nah, ketika ada copet yang mencopet barang kita, lalu kita minta tolong ke sebelah kita, Pak, nyun tolong Pak, Uberen itu kejar copetnya, lari Bapak ini. Maka itu boleh. Nah, tetapi kalau ada di sebelah kita tuh orang kena stroke, lumpuh, pakai kursi roda, Pak, tolong Pak, Uberen tolong itu Pak, itu namanya pelecehan. Nah, jadi intinya adalah Bapak Ibu jamaah sekalian, ada perkara-perkara yang hanya mampu dilakukan oleh Allah saja. Kalau itu dimintakan kepada selain Allah, maka jatuhnya kepada syirik. Tapi kalau minta bantuan kepada makhluk yang memang makhluk itu mampu melakukannya, dan di sana tidak ada larangan dalam hal permintaan bantuan itu, maka boleh kita minta bantuan. Kalau ada larangan, jangan minta bantuan ke si A, si B. Kalau ada jelas dalilnya, tetap kita tidak boleh. Walaupun seandainya dia misalkan mampu melakukannya. Contohnya apa? Minta bantuan kepada jin. Jinnya mampu apa tidak? Bisa jadi mampu. Tapi apakah boleh hukumnya? Enggak boleh. Nah, dulu sudah kita bahas dalam surat Jin ayat 6. Wa kana rijalun minal insi ya'uzuna birijali minal jinni fazaduhum rahaqa. Oh, tapi Ustadz kan dulu Nabi Sulaiman minta bantuan jin. Berarti kan boleh, nabinya boleh, masa kita nggak boleh? Ya. Maka jawabannya adalah bahwa syariat nabi-nabi sebelumnya bisa jadi bisa dipakai, bisa jadi tidak. Jika direkomendasikan oleh Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, maka bisa dipakai. Tapi jika justru dilarang, maka syariat itu dihapus. Dulu boleh, sekarang nggak boleh. Bisa jadi yang dulu boleh, sekarang di zaman Nabi Muhammad SAW tidak boleh. Contohnya, di zaman para Nabi dulu, menikahi dua wanita bersaudari sekaligus, boleh. Rasulullah menyatakan wa anta jama'a bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Dan diharamkan menikahi dua wanita sekaligus kalau dua-duanya ini bersaudari. Kalau dalam hadis ditambahkan dua bersaudari atau antara seorang wanita dengan bibinya, jangan dua-duanya. Harus sama orang lain. Kalau sama orang lain mau 4 silakan. Tapi kalau itu bersaudari atau dengan bibinya jangan diborong begitu. Enggak boleh. Tapi itu di zaman dulu para nabi dan rasul sebelumnya itu dibolehkan. Maka aturan yang dulu belum tentu berlaku di aturan Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lagi, dulu zaman sebelum para nabi dan rasul, bahkan di masa jahiliyah, menikahi wanita itu tanpa batas, bebas berapapun. Nah, Islam datang justru membatasi. Jadi kalau ada orang non-muslim yang memusuhi Islam, wah Islam itu agama yang membolehkan nikah lebih dari satu. Jawabannya adalah justru Islam yang ngatur, membatasi. Dulunya sebelum Islam hadir, nikah itu bebas berapapun jumlahnya. Itu berlaku di semua agama. Nah, Islam datang untuk membatasi. Justru ibu-ibu bersyukur, alhamdulillah DKI 4. Coba kalau Islam nggak datang, wah bebas lah, pakai. Itu pun 4, banyaknya nggak bisa ya. Banyak yang nggak mampu, banyak yang nggak berani, terutama nggak berani ya. Nah itu. Jadi bahasanya belarah ke sini, Pak ya. Jauh. Jadi kesimpulannya, pertanyaan pertama yaitu tadi tentang apa tadi Bu? Saya lupa. Yang pertama tadi bertemu Allah ya, sudah saya jelaskan bahwa nanti di akhirat akan bertemu, termasuk di dalam surganya Allah. Dan yang kedua, terkait minta bantuan kepada sesama manusia, kalau itu memang pada perkara-perkara yang mampu dilakukan manusia, maka kita diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk meminta bantuan dan saling tolong-menolong. Okay? Demikian, mohon maaf bila terlalu melebar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Monggo saya kembalikan ke Abah. Terima kasih Ustaz. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak-bapak. Ya. Mas Farid, barangkali ada yang perlu ditanyakan atau yang perlu disampaikan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Ustaz, kalau sudah terlanjur melakukan kesyirikan, walaupun syirik kecil maupun yang besar,
bagaimana cara bertobatnya. Sedangkan kesyirikan itu pernah dikatakan sampai ke derajat kafir atau keluar dari Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua ayat yang sepertinya kontradiksi, tapi setelah dijelaskan oleh para ahli tafsir justru bisa dikompromikan. Yang pertama ayat berbunyi, Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Artinya seluruh dosa apapun akan dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu ada ayat yang lebih khusus, Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik. Nah, sepertinya kontradiksi. Ayat pertama mengatakan Allah akan ampuni semua dosa, tapi ayat yang kedua mengatakan dosa syirik tidak diampuni. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, penjelasannya adalah demikian. Jika seseorang berdosa, apapun dosa itu, yang kecil maupun yang besar, termasuk syirik, ketika dia bertaubat dengan sebenar-benarnya taubatan nasuha, pasti Allah ampuni. Apapun dosa itu termasuk syirik, kalau dia bertaubat dengan sesungguhnya. Nah, artinya sebelum meninggal dia bertaubat. Nah, tetapi kalau ada orang meninggal dunia belum bertaubat, nah disinilah akan dirinci dua ayat ini berfungsi dua-duanya. Kalau orang ini meninggal belum taubat dari dosanya, dilihat dulu dosanya apa dulu. Kalau dosanya itu syirik, maka tidak ada kemungkinan sedikit pun dimaafkan. Keburu meninggal belum taubat, maka dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah. Tadi ayatnya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, itu maksudnya adalah sebelum bertaubat. Meninggal belum taubat. Adapun dosa selain syirik sudah meninggal belum taubat, maka kemungkinannya diampuni, kemungkinannya akan disiksa dulu di neraka lalu diangkat. Ya, setelah selesai masa tahanan, masa hukuman, diangkat, dimasukkan ke surga kalau dia memang ahlu tauhid. Nah, jadi bahayanya syirik di sini, makanya Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita semangat belajar mempelajari tentang syirik karena ngeri. Khawatirnya kita jatuh ke dalamnya. Nah, lalu berikutnya adalah kalau memang dosa itu diampuni semuanya kalau taubat termasuk syirik, lalu bagaimana caranya taubat dari kesyirikan? Bukankah itu bentuk kekufuran? Ya, mengeluarkan pelakunya dari Islam ketika orang itu berbuat syirik. Salah satu dari 10 pembatal keislaman nomor 1 adalah syirik. Ya, menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah. Ya, menjadikan wasilah antara dirinya dengan Allah, termasuk bagian kesyirikan. Nah, maka taubat dari dosa syirik sebagaimana taubat dari dosa-dosa yang lainnya. Ada 5 syarat yang harus dipenuhi. Yang disebut taubatan nasuha itu harus memenuhi 5 syarat. Kalau salah satunya hilang, tidak sah taubatnya. Yang pertama, berhenti total dari dosa tersebut. Kalau ada orang ngaku, saya taubat deh, istighfar gak karu-karuan akeh, tapi tetap jalan dosanya. Ini taubat yang bohong. Ya. Jadi yang pertama, berhenti total. Maka kalau dosanya syirik, berhenti dari kesyirikan itu. Yang kedua, berkomitmen, berjanji tidak akan mengulangi lagi sampai meninggal dunia. Nanti kalau ternyata jatuh lagi tapi di luar rencana tadi, ya itu tobat lagi saja. Karena bisa jadi seseorang terjatuh dalam dosa itu tidak hanya sekali-sekali toh, tapi bisa jadi beberapa kali. Cuman waktu tobat harus yakin diniatkan bahwa saya berjanji gak akan mengulangi lagi. Syarat keduanya. Syarat ketiga, yaitu menyesali perbuatan dosa itu. Tidak ada sedikit pun rasa bangga. Jadi kalau ada orang, saya pernah dengar, orang ini sudah usianya 60 lebih. Ya, tapi bangga dengan dosanya, ngakunya sudah tobat. Kula niki pun tobat, mas leren saiki. Tapi nek biyen niku kula nek arek saiki nek ngombe ku ya sak botol steler. Kula niku sak jerigen mboten menter ya. Malah bangga ya, maaf gitu. Itu pernah saya dengar. Bahkan nun sewu ini agak sedikit nyerempet. Ada orang udah usianya lanjut. Terus nun sewu mengatakan bahwa biyen aku nom-nomanku ya
Wong wedok model opo aku seru. Ngeri juga ya. Kok malah bangga ya, bukan nyesal. Nah ini hati-hati ya, kalimat itu menunjukkan tidak ada penyesalan, malah seperti bangga gitu ya. Jadi sebenarnya yang paling pokok 3 syarat ini, yang jumhur ulama mengatakan 3, tapi ada yang menambahi 2 lagi. Dia yang pertama berhenti, yang kedua berkomitmen berjanji tidak mengulangi, yang ketiga menyesal. Nah, yang keempat harus ikhlas, tobatnya karena Allah. Karena ada orang berhenti bukan karena Allah. Ada seorang ibu curhat, bojo kula niku biyen mabuk-mabukan, terus rabi kula niku janji aku seleren wis. Jadi mabuknya itu berhenti karena nikahin wanita. Setelah nikah punya anak mabuk mana gitu ya. Ya, karena nggak ikhlas. Ya bukan karena Allah, karena ada karep itu tadi, menikahi seorang wanita. Kalau niatnya bukan karena Allah, pasti kemungkinan besar terulang. Maka tobat ini harus karena Allah, ikhlas yang kedua. Yang keempat. Nah, yang terakhir, tobat itu berlaku sebelum ditutupnya pintu tobat. Yang pertama, ditutup secara global ketika matahari terbit dari barat. Matahari terbit dari barat, meninggi sampai tengah, lalu balik lagi. Salah satu tanda besar kiamat, maka saat itu tobat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu ketika ruh sampai di tenggorokan. Saat sakratul maut, ruh sampai di tenggorokan, ngorok-ngorok, senggor-senggor, tobat ya Allah nggak terima. Kalau sebelum itu masih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kesimpulan bahwa dosa syirik adalah dosa yang paling besar. Kalau taubat dan dengan taubat yang benar, maka Allah akan maafkan dan dia kembali menjadi seorang muslim. Maka penuhi 5 syarat tadi, berhenti dari dosa, berkomitmen tidak mengulangi, menyesali, ikhlas, kemudian di waktu taubatnya tidak waktu yang ditutup pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ya Allah. Terima kasih Ustaz, Bapak Ibu, barangkali yang masih punya pertanyaan di pertemuan mendatang dan terus barangkali punya pertanyaan di pertemuan mendatang, mbok menawi wonten kanca-kanca niki tangga-tangga niki kepengin ngaji tauhid, monggo diajak Bu nggih. Insyaallah kula lan panjenengan kecipratan pahalane. Mangkaten Ustaz langsung ditutup dengan doa nggih matur nuwun. Mungkin sedikit tambahan, barangkali seperti apa Aku tadi bilang, ada yang sungkan, yang malu, ya mungkin bisa difasilitasi dalam tulisan, tapi tetap dibatasi. Mungkin barangkali menyampaikan lisan sungkan, tapi ada hal penting bisa ditulis tanpa nama, ya. Kalau sama nama orang tetap kenal, gitu ya. Bisa mungkin di pertemuan yang akan datang bisa seperti itu bila memungkinkan dan bila diizinkan oleh panitia dan tuan rumah, begitu nggih. Alhamdulillah, mari kita akhiri kajian pada malam hari ini dengan bermunajat dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita ngaji ini adalah bentuk usaha, tapi usaha yang terbaik dan paling utama adalah doa. Ketika kita ingin mendapat hidayah, ingin mendapatkan surga, maka kita ngaji, kita ibadah. Ini termasuk sebab-sebabnya. Maka sebab terbesarnya agar kita dapat hidayah, bisa masuk surga, adalah dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah adalah pemberian, surga juga pemberian, maka pemberian harus kita minta. Maka tidak boleh kita remehkan, faktor utama dan sebab utama mendapatkan sesuatu adalah doa. Kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. La haula wa la quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'.
Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan menyinggung perasaan panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah.